Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Dalam pertemuan kali ini kita akan belajar 11 cara menjaga lingkungan alam. Jadi bagaimana caranya agar lingkungan alam kita tetap asri dan tetap kita bisa nikmati. Yuk kita simak. Menjaga lingkungan alam menjadi prioritas yang sangat tinggi demi kenyamanan dan terhindar dari berbagai penyakit. Jika alam yang kalian tempati itu nyaman, dalam arti tidak merugikan, maka kita akan terhindar dari kegaduhan, dari kekhawatiran, dan juga akan terhindar dari berbagai penyakit. Karena jika lingkungan kotor, lingkungan rusak, maka kita akan tidak nyaman. Contoh sungai yang tercemar tidak akan nyaman karena bau busuk dari sungai dan akan menemukan berbagai penyakit. Jadi ingat, jaga lingkungan kalian. Yang pertama, dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang di sungai dan selokan yang membuat aliran air tidak lancar. Sebab sungai dan selokan bukan tempat sampah. Itu merupakan tempat bergulirnya air yang kita pakai. Jadi buanglah sampah, mau sampah apapun itu, ke dalam tempat sampah yang nanti akan dihanguskan, dibakar. Yang kedua, hindari tebang liar. Cara mengatasinya yakni dengan melakukan tebang pilih dan selalu melakukan penanaman hutan kembali atau reboisasi untuk mengganti hutan yang ditebang. Boleh saja kalian menebang pohon atau orang tua kalian menebang pohon, tapi dengan syarat setelah pohon ditebang harus ada penanaman kembali pohon agar ada penggantinya. Jangan sampai terus kita tebang, tidak ada reboisasi, atau kita menebang meskipun ada reboisasi tapi tidak sejumlah yang ditebang. Itu akan menjadi hutannya gundul. Yang ketiga, membersihkan lingkungan setiap hari. Lingkungan bisa mencakup banyak aspek, di antara lain lingkungan alam. Nah, ini yang ada di sekitar kita. Yang kedua, lingkungan sekolah. Nah, jika kalian sekolah, ini wajib dibersihkan karena itu menjadi lingkungan kalian setiap hari, sehari-hari. Kelas, terus halaman sekolah wajib dibersihkan agar tetap nyaman dan bersih. Yang terakhir, lingkungan rumah. Nah, ini yang paling wajib karena kalian setelah pulang sekolah, setelah pulang dari kegiatan di luar, maka kalian akan pulang ke rumah dan rumah harus tetap bersih dan steril, higienis karena menjadi tempat istirahat kalian. Jadi jaga lingkungan dimanapun kalian berada. Yang keempat, tidak merusak tanaman sekitar. Pada hakikatnya, tanaman-tanaman sangat bermanfaat sebagai penyerapan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen yang cukup untuk manusia. Jika tanaman kita rusak, maka oksigen akan berkurang. Coba kalian perhatikan, jika kalian berada di pohon yang rindang, yang banyak daun atau banyak kena rimbun oleh daun, maka kalian akan segar dan akan adem. Sebab oksigen yang dikeluarkan oleh tanaman langsung kita hirup. Bayangkan dengan kalian berdiri di pohon yang kering yang tidak ada daunnya, maka kalian akan terasa panas dan gersang karena tidak ada oksigen baru yang kalian hirup. Yang kelima, tidak membuang bahan kimia di aliran sungai.
Membuang bahan kimia di aliran sungai membuat aktivitas dan ekosistem sungai menjadi rusak dan tercemar. Ini yang menyebabkan hilangnya keaslian ekosistem sungai. Bahan kimia apapun yang dapat merugikan dan dapat menyebabkan pencemaran air jangan sampai dibuang, karena sungai merupakan tempat berjalannya air yang airnya kita gunakan untuk kehidupan. Jika air tercemar, maka kehidupan kita terganggu, bisa jadi ada penyakit baru yang timbul, ada penyakit kulit yang biasa. Jadi jika bahan kimia, buanglah pada khusus tempat sampah bahan kimia. Yang selanjutnya, menanam kembali hutan yang gundul. Menanam hutan yang gundul mampu untuk memperbaharui sumber daya alam. Menanam hutan kembali bermakna banyak, yakni seperti menanam hutan bakau, hutan jati, dan lain sebagainya yang bermanfaat dan bagi kehidupan manusia. Ini seperti halnya tebang pilih. Jika kalian sudah menebang pohon atau jika kalian menemukan hutan yang gundul, contoh karena kebakaran atau karena kena lahar gunung, maka kalian wajib menanam kembali lahan tersebut supaya ada lagi penyangga tanah bagi gunung tersebut. Jadi tidak akan mengakibatkan longsor. Melakukan tebang pilih. Tebang pilih dampaknya yakni untuk menghindari bencana tanah longsor. Dengan melakukan tebang pilih bisa menghemat pohon yang akan ditebang. Jadi jika kalian menebang pohon, kalian harus pilih-pilih, jangan sampai semua pohon yang ada di gunung itu semua tebang. Contoh, harus ada jarak yang ditebang. Misalnya dari pohon satu yang ditebang ke pohon lain 10 meter dengan jumlah pohon yang tidak ditebang, misalnya 5 pohon. Jadi jangan sampai semua ditebang. Berarti kalau semua ditebang, berarti di daerah tersebut yang ditebang bisa jadi terjadi longsor. 8. Mencari ikan dengan cara tradisional. Dengan adanya pencarian ikan dengan bom dan racun menimbulkan ekosistem air yang terganggu. Jika kalian mencari ikan bukan di kolam, misalnya cari ikan di sungai, maka gunakan alat tradisional atau alat yang ramah lingkungan. Jangan sampai menggunakan bom yang akan merusak sungai, misalnya tanamannya, atau racun yang akan meracuni air. Contoh, gunakan pancingan yang tidak merusak apapun. 9. Menanam pohon di pinggir kota. Menanam pohon di pinggir jalan membantu untuk penyerapan karbon dioksida yang dihasilkan kendaraan bermotor. Jika kalian hidup di pinggir jalan yang dekat dengan kendaraan bermotor lah, kendaraan mobil lah, atau yang banyak berasap, harus tanam wajib pohon di pinggir jalan kalian atau di trotoar. Gunanya karbon dioksida yang dikeluarkan oleh kendaraan itu akan diserap oleh pohon dan menghasilkan menjadi oksigen. Jangan sampai tidak ada pohon, nanti akan menyebabkan polusi udara dan bisa jadi itu akan dihirup oleh kita dan akan menyebabkan misalnya sesak napas, asma, batuk. 10. Membuat terasiring di daerah pegunungan. Manfaat dari sengkedan atau terasiring adalah supaya tidak terjadinya tanah longsor yang merugikan masyarakat setempat.
Jika kalian hidupnya di sebuah pegunungan, jangan sampai terus lurus atau miring, tapi gunakan miringan itu menjadi sengkedan, jadi tahap-tahapan yang ditumbuhi, mau apapun itu, biasanya sih sawah, atau misalnya kalian berkebun, boleh. Jadi gunanya sengkedan agar tanah tidak langsung, kalau hujan tidak terjadi langsung longsor. Yang terakhir, mengurangi penggunaan asap kimia. Asap kimia yang dimaksud yakni asap rokok, asap pabrik, dan lain-lain yang mengakibatkan banyaknya karbon dioksida yang mengancam keaslian alam. Jadi kurangi penggunaan asap kimia. Jika kalian punya pabrik, maka wajib si pabrik mempunyai bagaimana caranya agar polusi pabrik tidak mencemari udara. Jika kalian menemui seorang perokok, maka jauhilah, karena takutnya kalian tidak kuat menghirup asap rokok tersebut. Jadi kurangi atau bahkan tinggalkan penggunaan asap kimia. Yang terakhir, cintailah bumi kita. Jika kita sudah cinta bumi kita, maka apapun akan kita lakukan untuk demi kenyamanan, demi kesejahteraan bumi kita. Jika bumi kita rusak, maka kita akan lari kemana? Tidak ada tempat yang enak selain bumi. Yuk, jaga bumi, jaga diri, jaga negeri, agar kita bisa tetap menjalani aktivitas dengan nyaman dan tentram. Sekian dari Bapak, mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.